Karena apa? Karena sudah terbiasa dipegang. Iya. Bisa jadi ular seperti ini, tapi dia itu ada di alam liar. Belum tentu setenang ini, Bun. Nah, jadi masih memang ini ya. masih liar, masih galak. Nah, kalau ditanya tahapannya, ya dipiara dulu aja. Dipiara dulu aja. Ya, nanti dikasih makan. Nanti kan ketika sering dihandle atau sering dipegang seperti ini, nanti harapannya dia tidak lagi liar atau tidak lagi ini galak, karena sudah terbiasa dipegang atau disentuh seperti ini. Reptil ini, nah itu ya, dengan ya kalau kita ya menganggap reptil itu kan tetap ada manfaatnya untuk kita semua. Nah, ini bagaimana Bu Kuning? Tadi kayak Mbak Darmo langsung, nah ini masyarakat ini kita harus bagaimana kepada masyarakat yang masih memperlakukan ular ini seperti itu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Singepods. Kita berjumpa kembali dengan Singepods Semansai Ngepodcast. Pada pagi hari ini akan bersama saya Fatmiati yang akan menjadi host pada acara Ngepodcast hari ini. Dan materi yang akan kita angkat pada pagi hari ini tidak kalah menariknya dengan materi-materi yang sebelumnya. Hari ini kita akan mengulik hobi yang sangat unik. Maka hari ini kita mengambil tema dari desisan menjadi sahabat karib dan bagaimana rahasia menjinakkan ular. Sahabat Singepods, hari ini keren banget materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Tentunya hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seseorang yang memiliki hobi unik ini. Dia ini ahli banget di dalam menjinakkan reptil, terutama ular. Kita sambut yuk tamu kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Bu Kuning. Selamat pagi Bu Kuning. Selamat pagi Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, ini sahabat Singepod, hari ini kita mengetahui bahwa Bu Kuning ini adalah guru SMA Negeri 1 Sayegan. Nah, beliau ini di samping dia guru di SMA Negeri 1 Sayegan, beliau juga guru penggerak loh. Nah, di tengah-tengah kesibukannya, beliau juga baru saja menyelesaikan S2-nya. Hebat kan? Selamat ya Bu Kuning ya. Terima kasih Bun. Luar biasa Bu Kuning hari ini bisa hadir di podcast SMA Negeri 1 Sayegan dengan materi yang sangat luar biasa. Tapi Bu Kuning, kita punya tagline loh. Oh iya, gimana pun tagline-nya? Ayo kita akan bersama-sama tagline-nya Singepod. Oke, siap Bu. Yuk, siap? Siap. Oke. 1, 2, 3. Temukan perspektif baru bersama Singepod. Nah, luar biasa. Ya. Baik, sahabat Singepod, nggak perlu lama-lama. Kita akan mengulik apa sih
dari keahlian Bu Kuning terkait dengan reptil yang kadang orang merasa takut, merasa geli gitu ya. Padahal di balik itu ada sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Nah, Bu Kuning, Ya, Bun. ini termasuk hobi yang sangat unik loh. Berdekatan dengan reptil, Iya. ular ini. Nah, kita kan tahu ular ini kan menyeramkan bagi orang-orang Sebagian tertentu orang, ya. ya. Nah, pengen deh cerita bagaimana Bu Kuning ini kok mencintai reptil sampai memiliki keahlian itu. Perjalanannya apa sih? Oke, terima kasih Bun. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya Bun undangannya di podcast SMA Negeri 1 Second yang luar biasa ini. Kalau bicara tentang reptil, terutama tentang ular, itu saya sudah berkecimpung di dunia ini, di dunia reptil ini sekitar 20 tahun karena dari mulai 2005 Bun. Wow. 2005 itu saya mengenal reptil. Terutama waktu itu saya hanya ular dulu waktu itu. Jadi kenapa kok saya ke ular? Padahal ular itu kan sebagian orang merasa jijik, geli, serem gitu kan Bun. Tapi bagi saya itu sebuah tantangan. Lucu, unik, dan apa ya, ada ini tersendiri, ada yang buat saya jatuh cinta gitu sama ular itu. Gitu ya. Maka 2005 itu saya udah mulai berkecimpung di dunia pereptilan dengan mulai saya mengikuti ini loh Bun, kayak kalau dulu di 2005 itu kan masih sepi peminat, belum banyak seperti sekarang. Iya. Hanya dari beberapa fakultas, misalnya fakultas kedokteran hewan, kayak gitu yang suka. Nah, itu tapi banyak ada tentang edukasi-edukasi mengenal ular, bagaimana cara membedakan ular berbisa dan tidak berbisa, seperti itu tuh ada. Waktu itu kami seringnya ikut dengan mungkin dari sahabat Singepot tahu Mas Heru Gundul kan, yang di Jejak Petualang atau di apa sih itu ya, yang di TV itu ya Bun. Iya. Nah itu dulu saya belajarnya dari sana, dan juga banyak belajar juga dari almarhum Kak siapa Tata, almarhum yang itu loh yang kemarin meninggal kegigit ular, yang pembina pramuka ya. Nah itu Bun. Iya, dan dia pembina di Kuarda. Ya itu Iya. saya dulu belajarnya dari beliau-beliau yang memang kalau di Jogja mereka adalah senior reptil. Oh gitu Bun. ya. Jadi perjalanannya iya, begitu perjalanannya ya. seperti itu. Jadi saya jatuh cinta. Sebenarnya nggak cuma ular sih Bun. Saya dulu juga piara buaya, piara kura-kura, Wow. iguana, Nah. tarantula. Itu hampir semua pernah saya piara seperti itu sebenarnya. Hanya mungkin yang paling banyak itu ular. Oh iya. Seperti itu Bun. Nah, Bu Kuning. Iya Bun. Bu Kuning ini kan perempuan, ada dalam sebuah keluarga. Ada nggak dukungan keluarga Bu Kuning mencintai reptil ini? Bagaimana keluarga menanggapi hobi dari Bu Kuning ini? Ya, jadi kalau dulu awalnya, waktu itu kan 2005 saya baru lulus S1 ya Bun. Saya masih di Solo, saya bawa pulang ular. Saya bawa pulang ular, ibu saya kaget. Apa itu gitu kan? Ucul gitu kan. Iya. Terus saya simpen di mana? Di lemari. Oh, Saya lemari simpen di pakaian? lemari pakaian, terus aman-aman gitu. Karena waktu itu saya kan tetap masih aduh mereka nggak mau menerima ketika saya suka begitu kan. Kemudian saya simpen di lemari pakaian waktu Wah. itu gitu. Waktu itu beli apa dikasih? Oh beli, harganya cuman 150 apa ya waktu itu. Cuman yang penting saya seneng gitu kan. Terus saya ini terus habis Iya. itu saya terus baru nambah-nambah koleksi yang kecil-kecil seperti kura-kura seperti itu Bun. Oh gitu. Nah, saya juga pernah ya melihat fotonya Bu Kuning ini saking cintanya pada reptil, maka kayaknya itu waktu pengantin juga bawa foto dengan iya. ular ya. Betul Bun. Ini Benar sekali. apa memang hobinya sama dengan suami ya? Sama. Oh. Memang sama. Jadi waktu itu kami belum menikah, tapi sama-sama sudah mencintai reptil. Oh begitu. Ya sudah mulai koleksi beberapa reptil gitu, kemudian coba-coba breeding atau kita ternak gitu ya Bun, seperti itu. Sampai foto di pengantin pun Iya. bawa ular Oh, gitu ya. waktu itu. Baik, terima kasih Bu Kuning ya. Nah, sekarang gini Bu Kuning,
kita kan semua tahu ya, Ya. bahwa ular itu kan berbisa. Ular itu jenisnya banyak. Nah, ini kira-kira Bu Kuning ini bagaimana mendeteksi, kemudian mengidentifikasi bahwa ular itu bukan hewan yang menakutkan dan hewan yang bisa diajak bersahabat. Nah, tentunya di tempat Bu Kuning juga banyak koleksinya. Mungkin bisa dijelaskan ke kami ya Bu Kuning ya, terutama untuk sahabat-sahabat Singapore di sini. Oh, iya. Oke. Oke, jadi gini sahabat Singapore terutama mungkin banyak yang ini ya yang penasaran, ular itu kan banyak macamnya dan kita tahu mana jenis berbisa dan tidak itu seperti apa. Memang kita tidak bisa menduga-duga dan asal-asalan memegang ular tanpa pengetahuan. Memang itu yang harus dipahami semua. Jadi kita harus paham jenis ular ini berbisa atau tidak, itu tidak serta-merta ngawur. Kita harus banyak literasi ya Bun sebenarnya. Kalau di saya itu saya punya 38 ekor ular, itu yang 4 ada yang berbisa memang. Hanya yang berbisa itu bukan jenis yang kobra. Itu sebenarnya juga jenisnya lucu. Tapi perlu saya sampaikan di sini juga bahwa bagaimana cara mendeteksi ular berbisa dan tidak, begitu kan? Yang pertama mungkin orang-orang membuat apa ya di masyarakat itu menganggap bahwa yang segitiga kepalanya itu adalah yang berbisa, yang lancip begitu, gitu yang ya? lancip gini, yang bentuknya segitiga. Ya, bisa dijadikan untuk salah satu pendeteksi. Namun bisa dipahami juga ular kobra, king cobra itu kepalanya tidak segitiga. Mereka kepalanya biasa seperti ular pada umumnya. Tapi dideteksi dari mana? Dari sisiknya bisa. Dari sisiknya bisa. Dari sisiknya. Iya. Kalau ular yang berbisa itu kan dia pede. Dia kan lebih pede ya Bun. Kalau ular berbisa itu dia lebih pede dengan kekuatan yang ada di dirinya sehingga dia itu ketika ketemu orang itu juga tenang gitu loh. Meskipun sebenarnya ular itu cenderung menghindari manusia, hanya seandainya mereka ketemu manusia itu ya tenang gitu karena mereka punya senjata, ya. Maka kalau dilihat dari gerak-geriknya dia cenderung lebih tenang. Seperti yang Ibu Kalau pegang. misalnya ini ini kan tenang sekali. Ya, itu tenang tapi tidak berbisa sebenarnya. Dan perlu diketahui ini adalah jenis ular ball python. Ball python itu bukan ular asli Indonesia sebenarnya, hanya banyak dikembangbiakkan di Indonesia Bun. Karena ini adalah salah satu ular yang yang bisa dipelihara oleh banyak pemula yang mau belajar pelihara ular itu bagaimana itu bisa ini ya. begitu. Oke. Nah, Bu Kuning, mungkin bisa diceritakan ke kami ya, terutama sahabat-sahabat Singapore di sana, itu bagaimana sih apakah semua ular itu bisa dijinakkan? Nah, ini tadi kan ada yang berbisa, ada yang tidak berbisa. Nah, ini bagaimana itu? Apakah semuanya ini 38 itu bisa dijinakkan semua enggak itu? Ya, sebenarnya menjinakkan ular kayak misalnya mungkin dari Singapore ya yang sudah banyak mengenal atau melihat YouTube-nya Panji atau siapa ya yang ada di di kanal-kanal itu kan banyak ya itu. Cuma sebenarnya kalau dikatakan apakah ular king cobra dan sebagainya itu bisa jinak? Sebenarnya hanya bagaimana cara menangannya kok Bun. Yang penting itu kita tahu bagaimana cara membuat dia itu tidak marah, kan seperti itu Bun sebenarnya. Tidak beda dengan manusia ya? Iya, tidak kok terus dengan mantra-mantra tidak sebenarnya ya. Jadi misalnya saya yang empat berbisa itu di rumah itu enggak terus saya pegang sembarang pegang juga enggak. Saya tidak akan tahu bahwa dia lagi marah apa enggak. Itu terus waton pegang gitu loh Bun. Waton itu apa ya? Kok saya pakai bahasa waton? Asal-asalan ya. Asal kita pegang enggak sebenarnya. Jadi tetap kita safety. Bagaimana biar nanti dia itu ketika misalnya saya mau memindahkan dia di tempat lain, di box lain, ya tetap kita pakai ini. Pakai apa itu kita punya alat untuk mengambilnya sehingga tidak langsung kita ambil. Nanti kalau memang sudah bisa lagi sudah nyaman baru bisa kita pegang misalnya. Tapi saya sarankan untuk
menghindari memegang secara langsung ular yang dideteksi sebagai ular berbisa. Dan kalau memang tidak tahu jenis ularnya, jangan asal pegang. Memang perlu literasi khusus, perlu bacaan-bacaan atau perlu melihat inilah referensinya Bun. Jadi itu sih sebenarnya kan kadang sekarang gini, ketika banyak melihat panji kemudian anak-anak coba-coba ada ular mereka pegang, padahal kita nggak tahu itu berbisa atau tidak. Seperti itu Bun. Kalau boleh boleh tahu deh Bu Kuning ya, tahapan-tahapan menjinakkan ular itu seperti apa? Tahapan menjinakkan ular ya Bun. Begitu tahu gitu ya, coba deh. Nah ini saya berikan contoh ya Bun. Ini adalah ular yang dari awal sudah saya piara dari kecil ini. Dari kecil sudah saya piara Bun. Nah dia cenderung lebih tenang. Dia lebih tenang. Karena apa? Karena sudah terbiasa dipegang. Iya. Bisa jadi ular seperti ini, tapi dia itu ada di alam liar, belum tentu setenang ini Bun. Nah, jadi masih ini ya? Masih liar, masih galak. Nah, kalau ditanya tahapannya, ya dipiara dulu aja. Dipiara dulu aja. Ya, nanti dikasih makan. Nanti kan ketika sering dihandle atau sering dipegang seperti ini, nanti harapannya dia tidak lagi liar atau tidak lagi ini galak, karena sudah terbiasa dipegang atau disentuh seperti ini. Begitu ya. Baik, ini adalah ular yang berapa tahun ini Bu Kuning pelihara ini? Ini adalah salah satu ular besar saya yang saya pelihara sudah sekitar 2 tahun. 2 tahun. Dari kecil dipelihara? Dari kecil Pun, dari sebuntutnya ini. Iya. Nah, terus menservis semua, servis ini ya kayak apa? Menservis ular itu agar dia tuh selalu nyaman dengan kita. Nyaman. Makanannya bagaimana? Makannya. Minumnya itu. Kalau makanan ini saya kasih makan itu paling nggak 3 minggu sekali Pun. 2 atau 3 minggu sekali saya beri makan tikus putih yang besar. Tikus putih. Iya. Jadi saya nanti pastikan dia tidak lapar. Itu biar dia nyaman. Dan nanti kalau misalnya kita sedang pegang, kita sedang handle seperti ini, mereka tidak ini ya, tidak sedang lapar gitu loh Bun. Seperti itu. Dia kenyang, jadi dia nggak resah ya. Setidaknya itu tidak lapar dan tidak haus. Baik, Bu Kuning, ini selanjutnya akan kita ulik lagi ini ya, sahabat Singepot ya. Ini Bu Kuning, kan ada stigma bahwa ular itu menakutkan. Ada mitos juga ular itu adalah jelmaan setan. Wah, agak serem ini. Nah, ini bagaimana Bu Kuning mengedukasi masyarakat agar masyarakat itu tidak takut, tidak kemudian mengagung-agungkan ular itu bagaimana? Ya, kalau sekarang itu kan mungkin stigma itu lambat laun saya rasa juga akan hilang dari masyarakat ya Bun. Hanya memang biasanya kan karena ditakut-takuti toh Bun. Itu kan siluman misalnya itu. Ular itu jahat seperti itu. Jadi nek saya mulai dari masyarakat di sekitar saya dulu Bun, saya sampaikan tidak semua ular itu menakutkan, tidak semua ular itu jahat, tidak semua ular itu dianggap dianggap ini loh merusak gitu loh Bun. Padahal gini, saya mengedukasi mereka dengan cara ini. Nah, misalnya ini ular ini kalau ada di lingkungan sekitar kita, ini kan mereka malah memakan tikus-tikus yang merusak padi gitu. Jadi saya mengedukasi mereka bahwa tidak semua ular itu jahat, tidak semua ular itu harus dibunuh begitu. Begini, ini kula nemu ular teng godhong niku lagi bersih-bersih. Walah. Apa itu Mbak Darmo? Itu jenis apa itu Bu Kuning? Nah,
ini ular asli Indonesia, Bun. Oh iya. Iya, ini adalah ular pucuk, Bun. Oh, ular pucuk. iya iya iya. Ya. Ini ular pucuk. Itu kepalanya kayak gitu. Ini Itu kan ada sebenarnya yang runcing ya. Iya, tapi tidak ini berbisa. Ini Tidak berbisa, membuktikan bahwa tidak selamanya kepala runcing itu berbisa. Iya, betul sekali, Nah, Bun. ini Bu Kuning, Pak Darmo, ini kan langsung dimasukkan di dalam ini botol plastik. Ini bagaimana ini untuk edukasinya ini Ya. Bu Kuning? Iya, Bu. Nggak apa-apa sebenarnya, asal terus dibebaskan, Bun. Oh gitu. Kalau ini langsung dimasukkan botol tanpa ada lubang-lubangnya, nanti dia kesulitan dan lama-lama stres. Oh iya. Ujung-ujungnya mati deh. Oh, biar ini nggak Iya. stres, biar Mbak Darmo kembalikan ke alam Kembali ke ya. alam saja, Gitu. ya. Jangan sembarang. Jangan sembarangan Iya, kalau dan tidak tahu memasuknya. tentang tadi ya, Bun ya. Iya. Jenis-jenisnya gitu. Oke. Iya. Nah, gua tak Nah. balik. Iya, betul sekali. Nah. Terima kasih ya, Darmo. Iya. Jadi gitu, Bun, kita harus sering-sering edukasi, Bun. Sebenarnya hanya kayak gini kan sudah kita anggap sebagai sosialisasi dan edukasi ya, Bun. Iya, betul. Tadi menangkap ular, Iya. langsung diambil, Iya. masukkan di botol, atau mungkin malah Dimain-main. dibunuh itu loh. Oh, Kalau dibunuh. masih Ya, ini kan masih biasanya hidup. kayak gitu. Nah, itu kan nggak boleh Ya, ya. tidak boleh. Nah, ini begini Bu Kuning, agar kita itu memperlakukan reptil ini, nah itu ya, dengan ya kalau kita ya menganggap reptil itu kan tetap ada manfaatnya untuk kita semua. Nah, ini bagaimana Bu Kuning? Tadi kayak Mbak Darmo langsung, nah ini masyarakat ini kita harus bagaimana kepada masyarakat-masyarakat yang masih memperlakukan ular ini seperti itu? Iya. Sebenarnya kalau menurut saya itu ya, Bun, banyak edukasi itu pasti saya dan komunitas-komunitas yang lain itu setuju dengan kalimat ini. Jadi banyak mengedukasi masyarakat bahwa jangan bunuh ular, jangan bunuh ular. Tapi bukan berarti kemudian bermain-main dengan ular juga jangan. Kita tetap harus tahu ini ular yang kita mainkan ini bermanfaat tidak untuk ekosistem. Oh, ya kan, Bun? iya, Seandainya ular yang kita tangkap itu besar, dilalah di lingkungan gitu makan ayam, Ya, itu kemudian harus kenapa dia diatasi. dibunuh di sate misalnya, aduh sayang sekali loh, Bun, untuk bisa Iya. sampai sebesar itu Butuh waktu. yang lama, Bun. Kenapa tidak kemudian ditangkap dan dilepaskan di tempat yang aman, yang sesuai jauh dengan dari, habitatnya. iya, betul, Bu, jauh dari pemukiman gitu. Jadi Kalau boleh tahu tadi Bu Kuning bicara komunitas. Nah, yang di Jogja ini, terutama yang Bu Kuning ini mengikuti pernah bergabung di sana. Ini komunitas apa saja Bu Kuning? sebenarnya di tahun 2005 itu komunitasnya itu ada Opio, ada Kinik, ada K3. Hanya kemudian ya yang angkatan saya itu udah habis, Bun, lama-lama sudah kemana-mana nggak tahu ya. Yeah. Kemudian ada komunitas-komunitas yang muncul juga yang baru ada, Bun. Ada yang kalau sekarang itu yang punya Panji yang cabang Jogja, itu ada Mas Bisma, itu dia juga ada komunitas reptil di sini, namanya apa ya, yang punya Panji yang di Jogja itu. Kemudian dia sering mengedukasi kok, Bun. Iya. Pernah diundang ke SMA saya kan juga. Oh iya, itu caranya masuk di dalam komunitas itu ada syaratnya nggak, Bu? Enggak sih, Bun. Oh, cuma kita Iya. volunteer ya, Iya, untuk betul melestarikan sekali, betul sekali, reptil Bu. ya. Oh, Iya. iya. Oke, Bu Kuning, ini mungkin pertanyaan agak sensitif ini. Iya. Bu Kuning Deg-degan tadi saya, kan, Bu Kuning tadi kan itu punya koleksi yang banyak sekali. Ada 38 lagi. Nah, ini hanya sekedar sebagai piaraan atau bahkan untuk bisnis, Bu Kuning? Ini. Kalau kayak di TikTok tuh awalnya saya hanya coba-coba. Sebenarnya tidak ya, Bu. Sebenarnya bukan hanya koleksi sih. Awalnya mungkin saya koleksi terus nambah. Kemudian saya dan suami saya itu mencoba keperuntungan dengan ini, kalau ini diternak itu bisa nggak ya gitu loh. Kemudian ternyata kita berhasil menghasilkan beberapa ular, tapi kebetulan yang jenis corn snake yang luar juga, bukan reptil asli Indonesia. Tapi kemudian
Akhirnya ketika kita posting di Facebook, di Instagram, itu banyak yang nawar Bu. Ada Jadi yang kemudian tertarik. tidak sengaja kita jual beli. Oke, Gitu. baik Bu Kuning, ini sangat bermanfaat untuk para sahabat Singepot yang ada di sana ya. Pastinya dong Bun. Bagaimana cara mengatasi ketakutan atau bahkan fobia? Karena mungkin saya bisa melihat dari sahabat-sahabat Singepot di sana pasti ada yang ketakutan terhadap ular ya. Nah ini bagaimana Bu Kuning cara mengatasi agar ketakutan atau bahkan fobia itu berkurang atau bahkan hilang? Iya, sebenarnya saya itu kalau sama teman-teman atau sama orang-orang sekitar saya itu cuma bilang ini itu nggak gigit asal kita megangnya yang benar gitu-gitu. Coba dulu deh pegang ininya gitu, buntutnya aja lah buntutnya gitu, atau lihat dulu. Dari pegang buntut kemudian jadi iya ya ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Kadang orang membayangkan ular ini kan licin toh Bun, Iya. kayak cacing gitu kan, Iya. makanya udah disebari garam. Iya. Padahal ular tidak takut garam. Iya. Oh iya ya. Iya, ular itu tidak takut mitos garam. ya? Mitos sama, Oh. sama sekali dia tidak takut garam. Makanya Pegang. mungkin dari buntutnya dulu. atau gini-gini mereka tuh pegangnya pada gini ih gitu biasanya Iya. kayak gitu, tapi lama-lama iya lucu ya ternyata, akhirnya berani Sampai gitu terus ya. memahami bahwa ternyata ular itu seperti ini, ternyata ular itu tidak segalak yang dibayangkan kayak gitu. Lama-lama juga mereka tidak lagi fobia terhadap hewan melata yang sangat cantik ini. Iya, kan kita lihat ini juga cantik sekali Iya, ya. betul, Bu. Wah, ini kan menemani kita sejak Iya, tadi, anteng dia sekali. setia. Nah, begini Bu Kuning, kita juga penasaran nih. Nah, kalau misalnya ada anak-anak muda, khususnya yang sahabat Singepot yang perempuan-perempuan Iya. ini. Nah, ini kalau ingin bergabung untuk menjadi pecinta reptil, ini apa yang Bu Kuning pesankan kepada mereka? Iya. Kalau misalnya mau yang perempuan atau ini ya anak-anak muda yang mau menggeluti di bidang reptil, bisa sekali dengan cara apa? Dengan cara ya ini ikut-ikut apa ya namanya kan ada pameran ya Bun? Iya. Nah, ada pameran-pameran misalnya di SCH atau di mana, coba pegang-pegang di sana, terus nanti tanya-tanya. Kan itu biasanya kalau di SCH atau di kerap-kerapnya di SCH sih Bun, paling sering di SCH itu gitu. Kita datangi ke ya, sana. datang aja, sering-sering datang di di pameran reptil di sekitar Jogja saja lah, itu sering kok. Nah itu sering datang tanya-tanya di sana bagaimana ya kalau kita mau ini mengenal tentang reptil kayak gitu. Atau ke Bu Kuning juga bisa, nanti Bu Kuning ajari bagaimana caranya biar kalian nanti juga bisa menjadi sebenarnya ini volunteer ya Bun ya? Iya. Apa ya Bun ya? Ya Relawan. nanti mungkin dengan begini bisa membantu mengedukasi masyarakat sekitar bahwa jangan bunuh ular, terus itu nggak berbisa loh, nggak apa-apa, yuk kita ambil pelan-pelan dengan cara yang aman loh ya tentunya, jangan langsung pegang pakai tangan kosong, kemudian dipindahkan di tempat yang jauh dari pemukiman misalnya. Baik. Jangan hanya diambil kemudian dijual, nanti ujung-ujungnya jadi sate. Iya. Baik, Seperti itu, masih Bu. ingat tadi kita banyak sekali ya tadi Iya, Bu. ilmu-ilmu dari Bu Kuning yang sangat bermanfaat tentunya. Ini adalah perspektif baru sudah kita dapatkan. Yuk, Betul, tag-lainnya betul. lagi Oke, yuk. siap, Bu. 1, 2, 3. Temukan perspektif baru bersama Singepot. Nah, itu Bu Kuning sudah banyak sekali dari Bu Kuning yang berikan tentang apa ini, bagaimana kita supaya nggak takut sama reptil termasuk ular ini. Nah, mungkin ada closing statement dari Bu Kuning terkait dengan materi saat ini, bagaimana ular ini bisa memberikan energi ke kita, bisa bersahabat dengan kita, dan bisa bermanfaat untuk alam. Maaf ya, kesenggol ya. Nah, ini mungkin ada closing statement dari Bu Kuning. Ya. Terakhir dari saya, pesan untuk semua sahabat Singepot bahwa ular itu tidak jahat. Ular itu bermanfaat untuk ekosistem alam kita, dan yang penting jangan bunuh ular dan kenali jenis-jenis
jenis ular. Serta satu lagi, jangan pegang ular tanpa tahu ular itu jenis berbisa atau tidak. Intinya seperti itu ya. Iya. Itu pun. Oke, terima kasih Bu Kuning yang sudah menemani saya mengulik tentang ular. Bagaimana Bu Kuning ini menjinakkan, bagaimana Bu Kuning ini mengedukasi masyarakat. Bagaimana kita bisa mendeteksi ular berbisa atau tidak. Ini tadi kita sudah bahas semuanya. Nah, sahabat Singepot, pada perjumpaan kita di pagi hari ini semoga memberikan manfaat dalam kehidupan kita semua. Sampai jumpa dengan Singepot di materi-materi yang tidak kalah menariknya untuk perjumpaan yang akan datang. Terima kasih Bu Kuning atas kehadirannya. Saya Fatmiati sebagai host undur diri. Sampai jumpa.